Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia, NIM 211011002 dari S1 Teknik Telekomunikasi, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan manajemen risiko dalam asuransi. Next. Nah, kemudian di sini ada topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dari risiko dan manajemen risiko itu sendiri. Yang kedua ada tujuan manajemen risiko, kemudian ada latar belakang, studi kasus, pembahasan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, kemudian di sini masuk ke pengertian risiko sebelum masuk ke kasus manajemen risiko. Risiko menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan. Dan manajemen risiko ini sendiri dapat diartikan yaitu sebuah proses sistematis untuk merencanakan atau mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Next. Nah, di sini ada tujuan dari manajemen risiko itu sendiri. Yang pertama, tujuan sebelum kerugian atau pre-loss objective. Dan kedua, ada tujuan setelah kerugian atau post-loss objective. Untuk tujuan sebelum kerugian ini sendiri yaitu ada tujuan ekonomi. Nah, tujuan ekonomi ini merupakan perusahaan bisnis atau sebuah organisasi yang mempersiapkan potensi-potensi kerugian dalam menggunakan metode yang terekonomis. Kemudian ada tujuan mengurangi, di mana di sini tujuan mengurangi kekhawatiran atau kecemasan itu dapat diartikan sebagai kerugian tertentu yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagi para manajer perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada tujuan memenuhi kewajiban hukum, yang dimana di sini kewajiban hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang harus dijalankan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Kemudian di sini ada tujuan setelah kerugian. Yang pertama ada keberlangsungan hidup. Untuk keberlangsungan hidup ini sendiri yaitu melanjutkan hidup setelah terjadinya kerugian. Kemudian ada keterberlangsungan operasi, yang dimana di sini yaitu kemampuan beroperasi setelah terjadinya kerugian, namun dalam kemampuan beroperasi dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada stabilitas pendapatan, yang dimana di sini mempertahankan kondisi based on dalam pendapatan laba yang stabil setelah terjadinya kerugian. Kemudian ada pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan ini sendiri yaitu mengembangkan produk baru. Dan terakhir ada tanggung jawab sosial. Di sini yaitu meminimalkan efek kerugian yang dimiliki oleh masyarakat dan pihak yang mengalami kerugian atau pihak perusahaan. Next. Nah, di sini ada latar belakang, yang dimana latar belakangnya ini asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang memiliki makna sebagai jaminan dan perlindungan. Seiring dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan jaminan risiko terhadap kegiatan mereka itu sendiri. Nah, di sini PT Asuransi Jiwa InHealth di Indonesia telah memulai perjalanan bisnisnya dalam bidang penyedia program jaminan kesehatan komersial sebagai unit bisnis dari PT Akses Persero, yang dimana asuransi ini berperang menanggung risiko pihak lain atau risk transfer dan sebagai pengelola risiko yang ditanggung, yang bisa disebut risk sharing. Next. Kemudian berikut merupakan studi kasus dari manajemen risiko, yang dimana asuransi tidak lepas dari manajemen risiko itu sendiri, dan mekanisme manajemen risiko melalui risk transfer atau risk sharing. Asuransi berperang menanggung risiko pihak lain atau sebagai pengelola risiko yang ditanggung bersama. Nah, apa yang terjadi risiko dalam perusahaan asuransi dan penerapan manajemen risiko di industri asuransi tersebut? Next. Nah, di sini yang terjadi yaitu akan dibahas dalam pembahasan yaitu dalam operasionalisasi perusahaan asuransi selama ini, surveyor adalah mereka yang dianggap berada di unit manajemen risiko. Nah,
tugasnya itu melakukan survei terhadap objek yang akan diasuransikan. Nah, surveyor ini melakukan analisis terhadap objek tersebut, kemudian menyimpulkannya dalam tingkat risikonya. Nah, dalam umumnya perusahaan asuransi ini memfokuskan pada seleksi risiko atau underwriting. Nah, di sini underwriting ini dilakukan sejak permintaan atau penutupan dari tertanggung sampai keputusan menolak atau menerima dalam pertanggungan ini. Next. Nah, kemudian di sini ada resiko yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama ada resiko reputasi, yang dimana di sini yaitu reputasi atau nama baiknya yaitu brand name, yang jika tidak dikelola dengan tepat akan menjadi risiko yang mematikan atau killer risk. Kemudian ada risiko spekulatif. Nah, risiko spekulatif ini yang pertama yaitu mengelola atau salah memilih eksekutif yang menjalankan roda perusahaan seperti tidak memiliki kompetensinya. Kemudian yang kedua yaitu risiko di bidang organisasi atau sumber daya manusianya atau karyawan itu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang teknik yang menciptakan produk asuransinya. Kemudian yang keempat ada risiko pemasaran. Yang kelima yaitu ada last but not least yaitu risiko finansial. Nah, kemudian terakhir ada risiko murni. Nah, risiko murni ini sendiri didefinisikan sebagai risiko yang hanya ada kemungkinan kerugian. Nah, dalam artian seorang pemilik rumah itu terbuka. Nah, di sini bagi seorang manajer asuransi yang penting untuknya adalah melihat risiko dari segi pembeli asuransi. Next. Kemudian dari pembahasan atau yang dibahas tadi terdapat kesimpulan yang dimana manajemen risiko dalam asuransi ini merupakan peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi atau risk manager. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu penerapan manajemen risiko di industri asuransi ini agar dapat meminimalisir dan mengelola risiko yang berdampak negatif pada tujuan, misi, dan visi perusahaan tersebut. Nah, dalam teori dasar, manajemen risiko ini tahapannya yaitu menentukan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, dan mengontrol risiko. Next. Dan bagi seorang manajer asuransi yaitu hal yang terpenting melihat risiko dari segi pembeli asuransinya. Nah, fungsinya dari pemimpin bagian asuransi itu untuk memikirkan bagaimana caranya agar risiko dapat ditangani. Nah, apakah dengan jalan mempertanggungan atau dengan menggunakan self insurance atau asuransi itu sendiri. Next. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.